Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinda Risnamurti dengan NIM 211102009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit menular pertusis atau yang disebut juga dengan batu erjan. Yuk simak penjelasannya. Definisi penyakit pertusis atau batuk erjan adalah penyakit menular endemik epidemi di seluruh dunia yang menyerang pernapasan manusia yang disebabkan oleh Bordetella pertussis yang ditularkan melalui tetesan flux. Reservoir utama dari patogen di alam dan sumber infeksi adalah tubuh manusia, utamanya yang menyerang anak pada usia 3-6 tahun. Saat ini, pertusis masih merupakan endemik global, walaupun dengan adanya vaksinasi, insiden pertusis secara global pada tahun 2015 menurut WHO adalah 24,1 juta kasus pertusis, di mana 142.512 kasus berujung pada kematian. Walaupun Bordetella pertussis dapat ditemukan di seluruh dunia, penyebaran dan mortalitas terdapat pada wilayah dengan cakupan imunisasi yang rendah, umumnya di negara berkembang. Di USA sendiri pada tahun 1940, yang menderita pertusis sebanyak 150.000 per tahun dan 8.000 diantaranya meninggal dunia. Peringkat pertama Chad, yang kedua Mauritania, yang ketiga Somalia, yang keempat Angola, dan yang terakhir Indonesia dengan peringkat 69 dengan 2.200 atau 0,13% dari total kematian. Penyebab infeksi bakteri Bordetella pertussis di saluran pernapasan. Bakteri ini menyebar dari ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet penderita batuk erjan atau menyentuh benda yang terpapar. Risiko ini bisa lebih tinggi ketika orang-orang ini dalam kondisi di bawah ini. Usia di bawah 1 tahun atau di atas 65 tahun, belum menjalani atau melengkapi vaksinasi pertusis, tinggal atau berkunjung di wilayah dengan wabah pertusis, sedang hamil, sering melakukan kontak dengan penderita pertusis, menderita obesitas, dan memiliki riwayat asma. Gejala batuk erjan umumnya baru muncul 5-10 hari setelah seseorang terpapar bakteri Bordetella pertussis di saluran pernapasan. Ada 3 tahapan. Tahap awal yaitu fase catarrhal dengan waktu berlangsung 1-2 minggu. Keluhannya batuk ringan, bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, mata merah, mata berair, dan demam ringan. Tahap lanjut fase paroksismal. Gejala 1-6 minggu, keluhan batuk keras terus-menerus, sulit menarik napas panjang, wajah tampak merah atau kebiruan, muntah setelah batuk, merasa lelah setelah batuk, kesulitan mengambil nafas. Dan fase pemulihan, fase konvalesen, berlangsung 2-3 minggu. Pada tahap ini, keparahan dan frekuensi gejala mulai mereda secara bertahap, namun batuk bisa kambuh kembali beberapa bulan jika penderita mengalami infeksi saluran pernapasan. Masa inkubasi biasanya berlangsung 7-10 hari, kisaran 1-3 minggu, dan gambaran klinis terkait dengan usia infeksi, tingkat kekebalan yang tersedia, dan terapi antibiotik. Tingkat keparahan penyakit pertusis pada anak-anak yang tidak divaksinasi. Penyakit pertusis dapat menyiratkan gejala dan komplikasi yang sangat parah. Prognosisnya bisa sangat parah. Anak-anak, terutama bayi, selama tahun pertama dan kedua kehidupan ketika kejadian, serta rawat inap dan kematian sangat tinggi. Tingkat fatalitas kasus masing-masing 0,2% dan 4% di negara maju dan berkembang. Beberapa survei epidemiologis menunjukkan insiden penyakit yang tinggi pada remaja dan orang dewasa. Untuk mendiagnosis batuk erjan, dokter biasanya melakukan tanya jawab seputar gejala yang dialami, riwayat kesehatan pasien, serta pemeriksaan fisik berupa tes sampel lendir dari hidung atau tenggorokan untuk melihat apakah dahak pasien mengandung bakteri Bordetella pertussis, tes darah untuk melihat peningkatan kadar sel darah putih leukosit yang menunjukkan adanya infeksi, dan foto ronsen dada untuk
melihat kondisi paru-paru dan saluran pernapasan, termasuk melihat tanda peradangan seperti infiltrat atau penumpukan cairan. Komplikasi dari penyakit pertusis ini pneumonia, tulang rusuk, memar atau retak, mimisan, dan pendarahan otak, kerusakan otak akibat kekurangan oksigen, pecahnya pembuluh darah di kulit atau mata, hernia di perut, hernia abdominalis, infeksi telinga seperti otitis media, gangguan paru-paru dan saluran pernapasan di kemudian hari, dan kejang. Pencegahan untuk penyakit pertusis yang paling efektif yaitu melakukan vaksinasi atau imunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus usia 2, 3, dan 4 bulan. Anak-anak dilakukan sebanyak 4 kali usia 18 bulan, 5 tahun, 10 tahun, sampai 12 tahun, dan 18 tahun. Juga imunisasi booster diulangi setiap 10 tahun sekali. Ibu hamil juga direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi booster saat usia kehamilan 27-36 minggu, memberikan kemoprofilaksis, pemberian obat-obatan termasuk antibiotik, gaya hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pengobatan, perawatan di rumah sakit, penyedotan lendir dahak, pemberian oksigen, penempatan pasien di ruang isolasi, pemberian nutrisi cairan melalui infus, juga pemberian antibiotik yang berguna untuk mencegah penyebaran infeksi ke seluruh tubuh, perawatan di rumah berupa istirahat yang cukup dan minum air putih, makan dengan porsi yang kecil, menjaga kebersihan, menjauhi paparan debu dan asap rokok, menggunakan pelembab ruangan, menggunakan masker saat batuk atau bersin, dan mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun secara rutin. Program pemerintah. Program imunisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh pertusis. Vaksin DTP digunakan untuk mencegah terhadap difteri, tetanus, dan pertusis atau batuk kerjan secara simultan pada bayi dan anak-anak. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya mengenai penyakit pertusis atau batuk kerjan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.